Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-27 dari bulan Dzulhijjah 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 7 September 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan untuk kita bisa bermajelis ilmu dalam rangka melanjutkan pembacaan kita di dalam Sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan penjelasan dari Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi ketika beliau menukilkan beberapa kalam a'immah, beberapa ucapan para imam yang berkaitan dengan lafaz qala Umar ibn al-Khattab li Abi Bakrin kaifa tuqatilun nasa wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Dan telah kita sebutkan riwayat-riwayat lain yang datang dalam jalur periwayatan ashab kutub as-sunan alaihim rahmatullah. Pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali Adam dalam membahas lafaz qala Abu Bakrin atau faqala Abu Bakrin, setelah Umar bin Khattab mengatakan kepada Abu Bakar, kenapa engkau memerangi manusia? Aturiduna an tuqatil Arab atau aturidu an tuqatil al-Arab, apakah engkau menginginkan untuk memerangi bangsa Arab? Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan di dalam sabdanya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah faqad asama minni, telah terjaga dariku nafsuhu, malahu wa nafsuhu, harta-hartanya dan kehormatan-kehormatannya. Maka bagaimana mungkin engkau wahai Abu Bakar memerangi mereka, orang-orang yang telah bersyahadat la ilaha illallah. Maka di sini kita akan menjawab atau menukilkan jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah ketika ditanya dengan pertanyaan yang demikian oleh Umar bin Khattab. Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjawab, wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah, aku akan senantiasa memerangi mereka-mereka yang membedakan antara salat dengan zakat. Telah kita lewati pembahasannya kenapa Abu Bakar As-Siddiq memerangi sebahagian bangsa Arab. Karena ada beberapa tingkatan. Ada yang kufur, benar-benar meninggalkan Islam, mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab, atau hanya meyakini bahwasanya yang namanya sedekah, yang namanya zakat itu adalah sesuatu yang khusus diberikan kepada Nabi SAW dan tidak kepada selain beliau, tidak kepada Abu Bakar, tidak kepada Umar, tidak kepada Uthman, dan tidak kepada Ali. Sehingga ketika wafatnya Nabi SAW, mereka menganggap selesailah kewajiban untuk bersedekah, untuk berzakat. Dan mereka membawakan pendapat ini dengan dalil yang telah kita bawakan, ayat Allah Subhanahu wa taala, khudz, perintah.
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambillah. Perintah ini khusus kepada nabi dan telah kita lewati pembahasannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya dan diingkari oleh Umar bin Khattab, kenapa diperangi? Demi Allah aku akan memerangi, kata Abu Bakar, mereka-mereka yang membedakan antara salat dan zakat. Salat mereka tetap tunaikan, zakat mereka tahan, karena Nabi SAW telah wafat. Dalam penjelasannya, Syekh Al-Allamah Muhammad Ali Adam menukilkan ucapan dari Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Qala An-Nawawi alaihi rahmatullah, dabatnahu biwajhaini, faraqa wa farraqa. Berkata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, kami memberikan harakat pada jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq di atas dengan dua harakat. Yang pertama faraqa, tanpa adanya tasydid pada huruf ra. Yang kedua dengan adanya tasydid, farraqa bi tasdidir ra, dengan adanya tasydid pada huruf ar-ra. Dan dua lafaz yang berbeda ini dari sisi bahasa Arab, faraqa dan farraqa, memiliki kesamaan makna. Wa ma'nahu, kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, maknanya adalah man ata'a fis salati wa jahada az-zakata aw mana'aha. Ini maknanya. Wa ma'nahu man ata'a fis salati wa jahada az-zakata aw mana'aha, yaitu mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mendirikan salat, akan tetapi ketika mereka diminta untuk mengeluarkan zakatnya oleh Abu Bakar dan pemerintahan Abu Bakar secara umum, mereka menahan, mencegah harta-harta mereka untuk dikeluarkan dengan dalil yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Al-Fath menyebutkan penjelasan yang sangat bagus yang akan kita nukilkan secara global dari ucapan beliau. Berkata Al-Hafidh alaihi rahmatullah, yajuzu tashdidu farraqa wa takhfifuhu. Lafaz farraqa boleh diberikan dengan dua harakat, bertasydid dan melakukan takhfif, menghilangkan tasydid pada huruf ar-ra. Wal muradu, dan maksud dari ucapan Abu Bakar tersebut adalah bil farqi man aqarra bis salati wa ankara az-zakah. Wal muradu bil farqi man aqarra bis salati wa ankara az-zakah. Yang dimaksudkan oleh Abu Bakar adalah mereka-mereka yang membedakan antara salat dan zakat. Jadi salat mau terus mereka dirikan, zakat mereka tahan. Jahidan, ini yang pertama sebabnya kenapa mereka menahan zakat mereka. Jahidan, mereka mengingkari kewajiban zakat, ini tidak wajib. Kami yang mengumpulkan harta kok dikeluarkan begitu saja seenaknya. Ini bahasa mereka, sebahagian yang murtad, keluar dari al-Islam. Kami yang bersusah payah, kami yang mengeluarkan keringat, untuk apa dikeluarkan lagi? Ini hak kami. Jahidan, mereka bangkang kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Atau sebab yang kedua kata Al-Hafidh, au mani'an ma'al i'tiraf, mereka paham, meyakini bahwasanya zakat ini adalah sesuatu yang wajib, tapi mereka mendapatkan syubhat-syubhat. Zakat ini khusus untuk Nabi, kalau Nabi sudah tidak ada berarti tidak perlu lagi mengeluarkan zakat. Akhirnya karena syubhat tersebut mereka menahan harta mereka dari zakat yang harusnya dikeluarkan. Wa inna ma atlaqa fi awwalil qissah al-kufru liyashmula as-sinfain. Wa inna ma atlaqa fi awwalil qissah al-kufra liyashmula as-sinfain. Dan kita mengingat pada lafaz awal dari hadis ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, wa kafara man kafar. Telah kufur sebahagian bangsa Arab, telah keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa maksud kekufuran di sini? Atlaqa fi awwalil qissah al-kufra liyashmulal sinfain. Masuk ke dalamnya dua jenis tersebut yang telah kita jelaskan dari ucapan Al-Hafidh. Maksud dari kekufuran adalah yang pertama mereka membangkang kewajiban zakat, dan yang kedua mereka tetap meyakini wajibnya zakat tapi mani'an,
Mereka tidak mau mengeluarkan harta tersebut. Disebabkan dengan syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir yang sampai ke tengah-tengah mereka. Fahuwa fi haqqin man jahada haqiqatun wa fi haqqil akharin majazun taqriban. Kalau jenis yang pertama, inilah yang benar-benar kufur. Artinya mereka benar-benar membangkang, tidak meyakini sama sekali wajibnya zakat. Ini yang benar-benar kufur. Akan tetapi kalau jenis yang kedua, mereka hanya menahan tapi yakin tetap ini kewajiban. Jadi berbeda. Yang pertama yakin tidak wajib, yang kedua yakin wajibnya. Jadi harus kita bedakan antara dua kelompok yang terpecah belah di zaman wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang yakin zakat itu tidak wajib, kufur, murtad, keluar dari Islam. Dan mereka bukan bahagian dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka wafat bukan dalam keadaan Islam. Karena batasan seorang disebut sebagai sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu wardahu adalah ketika mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat dalam keadaan Islam. Yang syarat setelahnya adalah mereka melihat secara langsung atau bertemu secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 syarat bagi seorang sahabat. Mereka beriman, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka wafat dalam keadaan muslim. Maka ketika mereka kufur dan keluar dari ajaran Islam, mereka tidak teranggap sebagai sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardhahum. Maka jenis yang pertama inilah yang dimaksudkan oleh Ar-Rawi. Umar bin Al-Khattab begitu pula dan Abu Bakar As-Siddiq demikian. Adapun jenis yang kedua, yang mereka yakin zakat ini wajib tapi mereka tahan, eman harta ini. Sayang sudah dikumpulkan tapi harus dikeluarkan lagi. Ini kata Imam Al-Hafidh Al-Asqalani alaihi rahmatullah, majazun tagliban. Ini hanya sebuah kiasan, hanya sebuah majaz untuk mereka. Hanya sebuah julukan, tapi bukan hakikatnya. Mereka bukan orang yang kufur. Mereka orang yang keimanannya telah jatuh, kurang, tidak sempurna. Karena sebahagian jenis yang kedua ini ketika dijelaskan syubhat-syubhat mereka oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh Umar bin Al-Khattab dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, maka mereka i'taraf. Mereka rujuk dari kesalahan-kesalahan mereka. Sebahagiannya demikian. Karena mereka terbawa dengan kerancuan khudh min amwalihim. Hadis ayat yang telah kita bacakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ambillah wahai Muhammad harta-harta mereka. Jadi perintah ini khusus kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Disampaikan kerancuan berfikiran yang ada di sisi mereka sehingga mereka menjadi lurus kembali. Maka kekufuran yang disebutkan untuk mereka hanyalah sebuah majaz, bukan hakikat sebenarnya. Wa inna ma qatalahum As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa lam ya'dzirhum bil jahli. Kelompok yang pertama diperangi habis-habisan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhahu wa lam ya'dzirhum bil jahli, dan sama sekali tidak diberikan uzur sedikit pun oleh beliau. Oh, mungkin karena ketidaktahuan akhirnya dibiarkan begitu saja. Tidak. Karena mereka sudah keluar dari Islam, karena mereka sudah mengingkari kewajiban zakat, maka diperangi oleh Abu Bakar. Yang mana pada saat itu Abu Bakar diingkari oleh Umar bin Al-Khattab. Yang Umar bin Al-Khattab melihat mereka masih mengucapkan kalimat tauhid, mereka masih mengucapkan la ilaha illallah, mereka masih sholat. Hanya saja pada poin zakat mereka jahidan. Jadi ini yang agak terjadi khilaf, perselisihan di tengah-tengah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan Abu Bakar As-Siddiq. Umar melihat mereka yang masih mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan dibawakan hadis Nabi SAW, mereka yang mengucapkan la ilaha illallah masih terjaga darahnya, masih terjaga kehormatannya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq memiliki ijtihad tersendiri, mereka sudah mengingkari zakat, harus diperangi. Walam ya'dzirhum bil jahl, tidak diberi uzur sama sekali oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, li'annahum nasabul qital, karena mereka telah diperangi habis-habisan. Fajahaza ilaihim man da'ahum ila ruju'. Abu Bakar menyiapkan beberapa orang dari sahabat Nabi untuk menyampaikan kepada mereka, ayo kembali kepada Islam. Diajak kembali, ayo kembali, yakini bahwasanya zakat tersebut adalah hal yang wajib. Falamma asarru qatalahum. Ketika mereka tidak mau menerima nasihat, tidak mau mengikuti arahan dari Abu Bakar As-Siddiq,
maka mereka diperangi oleh khalifah radhiyallahu taala anhu arda. Qala al-Maziri, Al-Imam al-Maziri dinukilkan oleh Al-Hafidh mengucapkan di dalam menjelaskan hadis ini, dhahirus siyaqi, kisah ini terlihat anna Umar, bahwasanya Umar kana muwafiqan ala qitali man jahada shalah. Umar ibn al-Khattab setuju kepada Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Setuju Umar ibn al-Khattab ketika beliau memerangi orang-orang yang jahadas shalah, yang tidak mendirikan salat. Karena di zaman wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah carut marut keadaan muslimin. Ada yang mengimani Musailamah al-Kadzdzab yang akhirnya mereka sama sekali meninggalkan salat. Orang-orang seperti ini juga diperangi oleh Abu Bakar. Dan ini keadaannya masih diiyakan oleh Umar bin Khattab. Beliau setuju kalau Abu Bakar memerangi orang yang meninggalkan salat tersebut. Fa'alzamahu Siddiq bimithlihi fi zakah. Maka Abu Bakar Siddiq menginginkan Umar bin Khattab memiliki sikap yang sama ketika beliau Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak meyakini wajibnya zakat. Jadi tidak ada perbedaan. Mereka yang mengingkari salat diperangi, mereka yang mengingkari zakat pun diperangi. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masih setuju dengan sikapnya Abu Bakar yang memerangi orang-orang yang meninggalkan salat tapi tidak setuju dengan orang yang meninggalkan zakat. Akhirnya dijelaskan oleh Abu Bakar. Lirududihi ma fil kitab wa sunnah mawridan wahidan. Intaha kalamuhu rahimahullah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Allah, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya menyebutkan salat dan zakat ini sering dalam satu siyak berbarengan, as-shalah waz zakah, yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Sehingga Abu Bakar ingin menyampaikan kepada Umar, yang aku lakukan kepada mereka yang meninggalkan salat aku perangi, begitu pula mereka yang meninggalkan zakat, sama-sama akan diperangi oleh beliau radhiyallahu taala anhu arda. Karena beliau ketika itu adalah khalifah, penguasa yang berhak untuk memerangi muslimin. Yang ini tidak bisa kita kiaskan dengan keadaan kita sekarang. Kita melihat misalkan orang yang tidak meninggalkan salat, tidak melaksanakan salat, afwan. Kita melihat orang yang tidak melaksanakan salat, tidak melakukan puasa Ramadan. Yang kita berpendapat bahwasanya ketika orang melakukan salat atau tidak melakukan salat, berarti dia telah keluar dari al-Islam. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka, perbedaan antara kami muslimin dengan mereka orang-orang kafir adalah as-shalah. Jadi yang membedakan seorang muslim dengan kafir adalah as-shalah. Jadi ketika ada seorang muslim yang tidak melakukan salat, maka dikhawatirkan dia akan masuk kepada pintu kekufuran. Lantas kita mau menjadi pahlawan kesiangan, memerangi mereka, menzalimi mereka, mengambil harta-harta mereka karena mereka telah kafir. Darahnya halal untuk ditumpas, hartanya boleh untuk diambil, harga dirinya boleh untuk dijatuhkan. La. Yang demikian adalah hak waliul amr, penguasa dan pemerintah muslimin. Jadi tidak bisa dikiaskan dengan keadaan muslimin yang ada di zaman sekarang. Kalau muslimin di zaman sekarang yang menjadi semboyan mereka adalah khilafah dan khilafah. Baru niat awal, belum sampai kepada realisasi, belum dipraktekkan. Khilafah sudah ada belum? Mereka yang menggembar-gemborkan khilafah belum bisa mempraktekkan praktek-praktek hudud. Mereka merajam orang-orang yang berzina, mereka memenggal leher orang-orang yang meninggalkan zakat, meninggalkan salat dan yang seterusnya. Tidak bisa, karena khilafah masih menjadi semboyan, belum menjadi suatu yang terrealisasi. Wallahul musta'an. Kemudian kata Umar bin Khattab atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah ketika menjawab pertanyaan Umar, fa inna zakata haqqul mal, karena sesungguhnya zakat itu adalah haknya harta. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam, yushiru ila dalili man'i tafriqah allati dzakaraha anna haqqan nafsi as-shalah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengisyaratkan bahwasanya di sana tidak ada perbedaan. Sama sekali tidak terdapat perbedaan antara salat dengan zakat. Haqqul mali zakah wa haqqan nafsi as-shalah. Hak yang harus kita tunaikan dari tubuh-tubuh kita, dari jawarih adalah mendirikan salat. Salat 5 waktu yang wajib untuk kita kerjakan. Ini hak yang harus kita tunaikan. Begitu pula pada harta-harta kita.
hak yang ada pada harta tersebut adalah dikeluarkan bahagian dari zakatnya. Faman shalla 'asama nafsahu, barang siapa yang mendirikan salat, darahnya terjaga oleh syariat Islam, tidak boleh ditumpahkan. Harga dirinya terjaga, tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh dizalimi. Begitu pula hartanya tidak boleh dirampas. Faman shalla 'asama nafsahu wa man zakka 'asama malahu. Barang siapa yang melakukan salat, dirinya terjaga oleh syariat Islam, dan yang menunaikan zakat pun hartanya akan terjaga oleh syariat Islam. Kebalikannya, faman lam yusalli, barang siapa yang tidak melakukan salat, qutila ala tarkis shalah, dia berhak untuk diperangi karena telah meninggalkan salat tersebut. Wa man lam yuzakki ukhidatiz zakah min malihi qahran, dan barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka penguasa berhak untuk mengambil hartanya dengan cara paksa. Jadi dipaksa untuk dikeluarkan zakat dari bahagian hartanya. Sekali lagi, ini adalah suatu hal yang bisa dikerjakan oleh waliul amr dan bukan selain mereka. Maka yang kita bahas di sini adalah permasalahan ilmiah, yaitu tidak ada bedanya orang yang mengingkari salat dan tidak ada bedanya orang yang mengingkari az-zakah. Antara salat dan zakat sama-sama kewajiban, salah satu diingkari maka telah keluar dari ajaran Islam. Kemudian dinukilkan oleh sebahagian para ulama yang di sini dinisbahkan kepada Imam At-Tibi alaihi rahmatullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam atau qauluhu radhiyallahu anhu, ucapan Abu Bakar, fa inna zakata haqqul mal, zakat itu merupakan haknya harta. Kata Imam At-Tibi alaihi rahmatullah, hadza raddu yadullu ala anna Umar hamal al-haqq. Ini merupakan bantahan yang menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah adalah kebenaran. Fi qawlihi asama minni ma lahu wa nafsahu illa bihaqqihi. Karena Umar bin Khattab sempat menukilkan radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan terjaga oleh syariat Islam hartanya dan jiwanya kecuali dengan haknya. Jadi Umar bin Khattab memiliki pendapat kalau dia masih bersyahadat, ini di awal ya, nanti ada penukilannya bahwasanya Umar bin Khattab rujuk dari kesalahannya, beliau kembali kepada al-haq yang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍah. Jadi Umar bin Khattab di awal amr, beliau memiliki pendapat yang meninggalkan zakat, yang mencegah harta mereka untuk dikeluarkan dari zakat-zakatnya selama masih mengucapkan la ilaha illallah, selama masih mendirikan salat. Ya berarti masih masuk ke dalam keumuman hadits Nabi, asama minni ma lahu wa nafsah. Hartanya tidak boleh dirampas, darahnya pun terjaga, tidak boleh diperangi. Kehormatannya pun tidak boleh diinjak-injak. Ini yang dipahami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan fa innaz zakata haqqul mal. Kalau dia tetap mengucapkan la ilaha illallah, dia tetap mendirikan salat tapi tidak menunaikan zakat, zakat ini pembahasannya sendiri wahai Umar. Zakat ini pembahasannya adalah harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Jadi tidak bisa dicampur aduk. Kasarannya apa? Artinya yang diinginkan oleh Abu Bakar adalah memahamkan kepada Umar bin Khattab dan yang bersama beliau bahwasanya tidak ada bedanya sama sekali. Mereka yang masih mendirikan salat akan tetapi tidak menunaikan zakat, maka tetap mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari ajaran Islam. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi law mana'uni iqalan, demi Allah, walaupun mereka mencegah sebuah iqal untuk dikeluarkan zakatnya. Di sini beliau akan membahas sebelumnya ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, itu di dalam Al-Fath jilid yang ke-14 halaman ke-280 yang disebutkan dua kemungkinan, jahidan au mani'an mal i'tiraf, itu pada halaman ke-280 dari jilid yang ke-14. Kemudian ucapan Abu Bakar As-Siddiq, wallahi law mana'uni iqalan, walaupun mereka mencegah dariku untuk mengeluarkan sebuah iqal. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ini riwayat Imam Muslim alaihi rahmatullah,
riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah seperti yang ada di hadapan kita. Di dalam riwayat al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah terdapat perbedaan lafaz. Yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq bukanlah lafaz iqal. Akan tetapi yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah lafaz anaq. Berkata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, atau sebelumnya kita nukilkan apa yang ada terdapat di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Qala li Ibnu Bukair an Abdullah, qala li Ibnu Bukair wa Abdullah Ibnu Salih anil Laits. Qala li Ibnu Bukair wa Abdullah Ibnu Salih anil Laits. Al-Laits Ibnu Sa'ad. Al-Laits Ibnu Sa'ad ini bil munasabah adalah seorang imam di zamannya yang satu rating dengan Imam Malik Ibnu Anas. Dan dijelaskan oleh para fuqaha, sebenarnya Laits Ibnu Sa'ad afqah min Imam Malik. Beliau adalah seorang yang lebih faqih, ilmunya lebih luar biasa, lebih mumpuni daripada Imam Malik alaihi rahmatullah Ibnu Anas. Akan tetapi kenapa yang ternukil kepada kita sekarang adalah madhab al-Imam Malik? Padahal dari sisi keilmuan Imam Malik dan Imam Laits bin Sa'ad, Laits bin Sa'ad lebih tinggi daripada Imam Malik. Dijelaskan sebabnya oleh para ahli sejarah. Karena Imam Malik alaihi rahmatullah memiliki banyak murid. Talabahnya beliau itu lebih banyak dibandingkan Imam Laits bin Sa'ad. Jadi Imam Laits bin Sa'ad seorang yang faqih, bahkan afqah min Imam Malik. Akan tetapi yang menjadi murid beliau hanya beberapa orang dari kalangan para ulama, tidak sebanyak al-Imam Malik, sehingga madhab al-Imam Malik lebih yantashir, lebih tersebar di penjuru muka bumi. Padahal kalau dari sisi kefakihan, dari sisi ilmu, dari sisi istidlal bil ayah wa bil ahadits, maka Imam Laits Ibnu Sa'ad alaihi rahmatullah adalah seorang yang lebih faqih. Bukan di sini artinya kita merendahkan Imam Malik, la. Al-Imam Malik Ibnu Anas adalah imam Darul Hijrah, memiliki kemuliaan dan keutamaan yang luar biasa. Akan tapi kita harus membahas bagaimana seorang yang memiliki ilmu yang banyak terkadang itu membawa sebuah faedah dan sebuah manfaat. Maka dari kisah Al-Imam Laits dan Al-Imam Malik Ibnu Anas kita bisa melihat bagaimana riwayat-riwayat yang dinukilkan oleh murid-murid Imam Malik lebih tersebar karena mereka membawa madhab atau ilmu dari Al-Imam Malik ke seluruh penjuru dunia. Berbeda dengan Al-Imam Laits Ibnu Sa'ad alaihima rahmatullah. Jadi berkata Imam Bukhari, qala li Ibnu Bukair wa Abdullah Ibnu Salih anil Laits anaqan wa huwa asahhu. Dalam lafaz Imam Bukhari anaqan, bukan iqalan. Wa huwa asah, dan inilah riwayat yang lebih benar dibandingkan riwayat Imam Muslim. Qala wal anaqu, makna dari al-anaq bi fathil muhmalah wan nun, dengan fathahnya huruf ain dan fathahnya huruf nun, maknanya adalah al-untha min waladil ma'iz. Maknanya adalah al-untha min waladil ma'iz, anak betina dari seekor kambing. Anak betina dari seekor kambing. Jadi ucapan Abu Bakar As-Siddiq, wallahi law mana'uni iqalan, diganti dengan wallahi law mana'uni anaqan. Nanti akan kita bahas apa yang akan dijelaskan oleh para ulama. Secara global, Abu Bakar As-Siddiq yang diinginkan oleh beliau adalah menjelaskan kepada kaum muslimin yang berada di sekitar beliau ketika itu, kalaulah orang-orang Islam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah dari harta-harta mereka iqal, dan ini nanti akan kita bahas, iqal adalah sesuatu yang dipakai untuk, telah kita jelaskan pada pertemuan awal dari hadis ini saya kira, tapi diulangi, la bas min babil murajaah, sebuah tali yang digunakan untuk melilit leher onta ketika dikandangkan. Jadi tali yang tidak ada harganya sebenarnya, tali yang biasa, harta yang remeh,
yang tidak dianggap sebagai harta yang harta yang istimewa oleh pemilik unta tersebut. Yakni sebuah tali yang hanya dipakai untuk mengaitkan antara leher unta dengan kandangnya. Ini iqal. Maka yang dimaukan oleh Abu Bakar, walaupun mereka menahan yang harusnya unta iqal ini dikeluarkan zakatnya, tapi mereka menahan karena apa? Karena tidak wajib. Mereka menganggap ini bukan hal yang wajib. Tetap aku akan memerangi mereka, kata Abu Bakar As-Siddiq. Jadi walaupun yang ditahan oleh muslimin ketika itu hanyalah iqal, atau dalam riwayat Imam Bukhari hanyalah anak, hanya seekor anak betina dari seekor kambing, maka itu pun akan tetap diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi maksudnya di sini adalah at-taqlil. Harta seremeh apapun, kalau memang itu wajib untuk dikeluarkan, keluarkan. Kalau tetap ditahan, maka berarti berhadapan dengan khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah menyebutkan di dalam syarah beliau, hakadza fi Muslim. Inilah riwayat Al-Imam Muslim, yakni dengan lafaz iqalan. Wa kadza fi ba'di riwayatil Bukhari. Dan di sebahagian riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga demikian dengan lafaz iqalan, tali yang dipakai atau tali yang dililit di leher unta. Wa fi ba'diha anaqan. Dan dalam riwayat Imam Bukhari yang lainnya adalah lafaz anaq bi fathil ain wa bin nun, dengan fathahnya huruf ain dan fathahnya huruf an-nun. Wa hiyal untha min waladil ma'iz, kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Itu adalah anak betina dari seekor kambing. Wa kilahuma, dua riwayat ini apakah iqal ataukah anak, kilahuma sahihun, dua-duanya benar. Jadi apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq benar. Dua-duanya, satunya iqal dan satunya adalah anak. Gimana kok bisa benar dua-duanya? Wa kilahuma sahihun wa huwa mahmulun ala annahu radhiyallahu ta'ala anhu wa arda karrara al-kalama marratain. Kemungkinan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq mengulangi lafaz ini sebanyak 2 sampai 3 kali. Wallahi law mana'uni iqalan. Di saat yang sama diulangi lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq, wallahi law mana'uni anaqan. Demi Allah kalau mereka mencegah tali yang dililit di leher unta, atau wallahi kalau mereka mencegah seekor betina dari anak kambing, akan tetap aku perangi. Jadi dua-duanya disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada majelis tersebut. Faqala fi marrah iqalan wa fil ukhra anaqan faruwiya anhu al-lafdhan. Karena dua lafaz ini yang dilafatkan, yang dinukilkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka dua riwayat itulah yang ternukil dari para perawi. Lihatlah bagaimana para muhadditsin teliti dalam meriwayatkan lafaz per lafaz dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang setiap lafaz memiliki makna. Dan inilah ucapan a'immatus salaf wa ala ra'sihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit akan tetapi memiliki makna yang luar biasa. Iqal dan anak, lafaz yang ringan untuk diucapkan di lisan-lisan kita, akan tetapi ternyata maknanya berbeda. Dan kedua lafaz ini pun memiliki hukum yang berbeda. Nanti di sisi para fuqaha akan dibahas. Kalau iqal yang dimaukan oleh Abu Bakar akan berhukum demikian, demikian, dan demikian. Kalau anak yang dimaukan oleh Abu Bakar maka memiliki hukum demikian, demikian, berbeda hukumnya. Akan tetapi di sini dijamak, digabungkan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Dua lafaz ini sahih dari Abu Bakar, beliau mengucapkan iqal pertama kali, dan yang kedua beliau mengucapkan al-anaq. Jadi dua-duanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, begitu pula Al-Imam Al-Bukhari alaihima rahmatullah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam dalam menta'liq ucapan Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah, wa yumkinu ayyukarrira Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu al-kalama fi majlisin wahid. Dan sangat mungkin Abu Bakar As-Siddiq mengulangi lafaz yang ada, yakni dua lafaz yang ada, anak dan iqal, dalam satu majelis. Dalam rangka apa? Ta'kidan wa tashdidan, dalam rangka mentakkid, menekankan dan memahamkan orang-orang yang berada di sekitar beliau. Fayatalaffadha bil lafdhain, sehingga beliau mengucapkan, melafadzkan dengan dua lafaz yang diriwayatkan oleh muhadditsin. Fayunqalu anhu
fayunqala anhu, akhirnya dinukilkan dari beliau dengan dua lafaz. Demi Allah, kalau mereka hanya mencegah iqal, seikat tali, demi Allah, kalau mereka mencegah seekor betina dari anak kambing, maka tetap akan aku perangi, kata Abu Bakar As-Siddiq. Wa hadza la iskala fi, dan ini tidak ada permasalahan yang berarti di dalamnya. Famaqalahu An-Nawawi qaribun, dan apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi adalah ucapan yang sangat baik. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, dijelaskan di sini oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam karya beliau yang berjudul Al-Mufhim fi ma'na al-iqal, dalam makna al-iqal. Jadi al-iqal ini ternyata di kalangan para ahlul lughah memiliki makna yang bermacam-macam, dan mereka memiliki sedikit perselisihan, sedikit khilaf dalam menerjemahkan makna iqal yang dimaukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Paling tidaknya ada 5 qaul yang dinisbahkan kepada masing-masing qailnya. Khamsatu aqwal, 5 pendapat dalam menafsirkan ucapan al-iqal yang dilafadzkan atau dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Yang pertama, al-awwalu, makna iqal adalah annahu al-fariidah minal ibil. Yang dimaksudkan dengan iqal adalah annahu al-fariidatu minal ibil. Maksudnya adalah seekor anak unta. Ini tafsir yang pertama dari iqal. Siapa yang menafsirkan ini? Qalahu An-Nadhr ibnu Shumail. Qalahu An-Nadhr ibnu Ash-Shumail. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dalam mentafsirkan lafaz iqal, annahu sadaqatun 'am. Yang dimaukan oleh Abu Bakar adalah sedekah secara umum. Demi Allah, kalau mereka mencegah sedikit pun sedekah yang harusnya dikeluarkan, aku akan perangi mereka. Sedekah ini dinisbahkan kepada Imam Al-Kisai atau Imam Al-Kisai, Al-Imam Al-Kisai alaihi rahmatullah. Beliau mentafsirkan iqal dengan sadaqatun amun. Kemudian ats-tsalits, ucapan yang ketiga atau pendapat yang ketiga dari kalangan para a'immah, annahu kullu syai'in yu'khadhu fi zakah min an'amin wa thimarin. Annahu kullu syai'in yu'khadhu fi zakah. Tafsir yang ketiga dari iqal adalah segala sesuatu yang diambil, segala sesuatu yang diambil untuk zakat, apakah hewan-hewan ataukah tumbuhan-tumbuhan, buah-buah yang sebahagiannya diwajibkan atau hasil-hasil panen yang sebagian diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Ini dinisbahkan kepada Abu Sa'id Ad-Darir. Dinisbahkan kepada Abu Sa'id Ad-Darir alaihi rahmatullah. Kemudian qaul yang keempat, ar-rabi', huwa ma ya'khudhuhu al-musaddiqu min as-sadaqati bi'ainiha. Keempat adalah apapun yang diambil dari seorang yang bertugas untuk mengambil sedekah tersebut. Apapun yang diambil dari seorang yang bertugas untuk mengambil sedekah tersebut, apapun, iqal maksudnya. Ini dinisbahkan kepada Al-Imam Muhammad ibn Ubaid alaihi rahmatullah. Al-Imam Muhammad ibn Ubaid alaihi rahmatullah. Kemudian yang kelima, qaul yang terakhir atau pendapat yang terakhir dalam menafsirkan makna iqal, dan ini adalah pendapat Abu Ubaid, annahu ismun lima yu'qalu bihil ba'ir. Itu adalah seutas tali yang memang digunakan untuk melilit leher seekor unta. Inilah pendapat yang telah kita nukilkan tadi. Kemudian di akhir ucapannya Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah mengucapkan qal wal ashbah bimasaqi Abi Bakrin ayyuradu bil iqal, dan yang lebih mendekati apa yang diinginkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam lafaz iqal, yang beliau inginkan adalah ayyuradu bil iqali ma yuqalu bihil ba'ir. Ayyuradu bil iqali ma yuqalu bihi al ba'ir. Yang dimaksudkan iqal oleh Abu Bakar As-Siddiq, kata Imam Al-Qurtubi, dari 5 pendapat ini yang paling dekat adalah pendapat yang terakhir, yaitu pendapat yang kelima. Seutas tali yang dipakai untuk melilit leher seekor unta. Kenapa? Li'annahu kharaja makhrajat taqlil.
Karena memang yang diinginkan oleh Abu Bakar adalah sesuatu yang sangat sedikit, sesuatu yang tidak berarti. Jadi yang ingin disampaikan oleh Abu Bakar, walaupun mereka mencegah, yakni menahan sebahagian kecil dari harta mereka yang wajib untuk dikeluarkan, tetap aku akan memerangi mereka karena telah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Kalau mereka masih menahan sebahagian kecil dari harta mereka walaupun seutas tali yang dahulunya mereka berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum ala man'ihi, aku akan tetap memerangi mereka. Karena mereka telah membedakan antara khilafah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan yang khusus berkaitan dengan ucapan Umar bin Al-Khattab, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah qad syaraha sadra Abi Bakrin. Di sini kita akan melihat bagaimana Umar bin Al-Khattab melihat ternyata apa yang diyakini oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah sebuah kebenaran. Di sini kita akan melihat detik-detik Umar bin Al-Khattab kembali kepada apa yang telah diyakini oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau rujuk dari apa yang beliau fahami dari pendapat pertama tadi. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu ya ra'akumullah.